Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nurul Nukti, NIM E2019-2091 dari Ekonomi Syariah 2. Baik, di sini saya akan menanggapi tentang pengangguran dalam perspektif Islam, tugas dari Bapak Abdul Wadud Nafis, LCMEI. Yang pertama ialah pengertian pengangguran. Pengangguran adalah orang yang masuk dalam angkatan kerja atau 15 sampai 64 tahun yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya. Dan selanjutnya macam-macam pengangguran. Yang pertama ialah pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka ialah pengangguran yang tidak memiliki pekerjaan. Bisa jadi karena belum mendapat pekerjaan atau memang tidak mau bekerja. Pengangguran terbuka disebabkan oleh lapangan kerja yang tidak tersedia atau tidak adanya kecocokan antara lowongan kerja dan latar belakang pendidikan. Yang kedua ialah pengangguran tersembunyi, di mana pengangguran tersembunyi di sini mengacu pada orang yang sebenarnya menganggur tetapi tidak tercermin di angka tingkat pengangguran resmi. Ini mencakup mereka yang berhenti mencari pekerjaan karena patah semangat dan mereka yang bekerja tetapi kurang dimanfaatkan. Yang ketiga ialah pengangguran musiman, di mana pengangguran musiman ini terjadi karena adanya perubahan musim. Misalnya petani, mereka hanya akan bekerja pada saat musim tanam dan musim panen, tetapi setelah itu mereka akan menganggur. Inilah yang disebut pengangguran musiman. Dan yang keempat ialah penganggur setengah menganggur, ialah pengangguran yang terjadi karena tenaga kerja tidak bekerja secara optimal karena tidak ada pekerjaan untuk sementara waktu. Dan selanjutnya ialah jenis-jenis pengangguran. Yang pertama ialah pengangguran friksional. Pengangguran ini terjadi karena adanya sebuah kesulitan, yaitu mempertemukan pencari kerja dan lowongan pekerjaan. Hal ini terjadi karena banyak hal, tetapi biasanya letak geografis dan kekurangan informasi menjadi penyebab utamanya. Yang kedua ialah pengangguran siklikal. Ialah pengangguran paksa karena kurangnya permintaan agregat untuk barang dan jasa. Lanjut nomor 3, pengangguran struktural. Pengangguran struktural yaitu salah satu jenis pengangguran yang terjadi karena adanya penurunan struktur ekonomi pada suatu wilayah atau negara. Perubahan struktur ini juga bisa terjadi di dalam berbagai bagian perekonomian. Dan yang keempat, pengangguran teknologi. Pengangguran teknologi adalah kehilangan pekerjaan akibat perkembangan teknologi. Perkembangan tersebut dapat berupa perubahan dari tenaga kerja otot manusia menjadi mesin atau perubahan menggunakan komputer atau teknik otomasi. Penjelasan berikutnya dampak pengangguran. Yang pertama ialah menurunkan pendapatan per kapita dan pertumbuhan ekonomi. Kedua, meningkatkan biaya sosial. Ketiga, menurunkan aktivitas perekonomian. Keempat, menurunkan penerimaan negara. Kelima, menurunkan tingkat keterampilan. 6, kegiatan distribusi kurang lancar. 7, terjadinya kemiskinan. 8, kurang gizi. 9, tindak kriminal meningkat. 10, produktivitas tenaga kerja rendah. Dan yang terakhir 11, upah yang rendah. Nah, setiap pengangguran di sini pasti ada penyebabnya. Yaitu penyebabnya di sini dibagi menjadi 4,
Yang pertama ialah tidak sebanding penawaran dengan permintaan pekerja. Kedua, turunnya pengeluaran total dan output. Ketiga, perubahan teknologi. Keempat, waktu yang dibutuhkan untuk mencari pekerjaan. Selanjutnya, cara mengatasi pengangguran. Cara mengatasi pengangguran ialah dengan cara menyelenggarakan bursa tenaga kerja, informasi lowongan kerja, memberikan pelatihan kerja, membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya, meningkatkan peredaran modal usaha, meningkatkan jiwa kewirausahaan, dan yang terakhir ialah transmigrasi. Pembahasan selanjutnya ialah pengangguran dalam ekonomi Islam. Yang pertama ialah pengangguran jabariyah atau terpaksa. Ialah pengangguran di mana seorang tidak mempunyai hak sedikit pun memilih status ini dan terpaksa menerimanya. Yang kedua ialah pengangguran hiyariyah atau karena pilihan. Pengangguran ini ialah seorang yang punya potensi dan kemampuan untuk bekerja tetapi memilih untuk berpangku tangan dan bermalas-malasan sehingga menjadi beban bagi orang lain. Dan pembahasan yang terakhir ialah solusi pengangguran perspektif ekonomi Islam. Yang pertama ialah mekanisme individu dan yang kedua ialah mekanisme sosial ekonomi. Baik, demikian tanggapan dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.